Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau membahas tentang dropship di Shopee. Tips agar jangan sampai kita berjualan di Shopee bobol atau malah nggak dapat untung dari suatu transaksi. Karena apa, teman-teman? Harus perhatikan ya, kalau di Shopee itu kan kita ketika ada transaksi masuk ke akun kita, terjual gitu, kita tentu terkena biaya admin. Nanti setelah barangnya sampai ke pembeli, terus konfirmasi, uang yang sampai ke kita itu tidak full seluruh penjualan. Kita kena biaya admin minimal 1,6%. Untuk teman-teman yang akunnya belum star seller itu kena 1,6%. Kalau yang star seller beda lagi dan Shopee Mall itu beda lagi. Karena punya aku sekarang statusnya udah non-star ya, jadi 1,6%. Teman-teman harus perhatikan, yang pertama itu jumlah margin yang teman-teman ambil dari supplier. Ya, perhatikan jumlah margin, jumlah keuntungan yang teman-teman ambil harus tentunya lebih besar dari biaya admin. Biaya admin yang dikenakan oleh Shopee. Kedua, perhatikan juga lokasi supplier. Sebisa mungkin supplier itu kotaknya sama dengan alamat toko Shopee kita, gitu ya. Misalnya teman-teman walaupun tinggal di Jakarta gitu, terus supplier teman-teman baru satu dan itu di Bali, sebaiknya alamat toko teman-teman diubah menjadi Bali. Agar apa? Agar ongkir yang dikenakan oleh Shopee ke pembeli itu sama dengan ongkir yang harus kita bayarkan ke ekspedisi gitu. Misal nih, kalau nggak diganti, misal kita bertempat tinggal di Jakarta, alamat toko juga Jakarta, supplier kita hanya di Bali, hanya satu supplier di Bali. Nah, ketika ada yang order, misal yang order sama-sama Jakarta gitu ya, pembeli hanya bayar ongkir dari Jakarta ke Jakarta, sementara teman-teman aslinya dikenakan biaya dari Bali ke Jakarta. Itu bisa membuat bobol transaksi, kecuali memang teman-teman marginnya sangat besar. Misal per transaksi teman-teman bisa dapat di angka 100.000 gitu ya. Teman-teman bisa mempertahankan ini, hanya saja sayang gitu kalau memang suppliernya cuma satu, hanya di Bali gitu. Tapi kecuali teman-teman gini, punya produk juga di Jakarta di tempat teman-teman, terus teman-teman dropship juga dari Bali. Nah, yang dari Bali ini pastikan marginnya cukup kalau sampai terjadi perbedaan ongkir, alias ongkirnya lebih besar daripada yang dikenakan oleh Shopee, kayak gitu. Aku kasih contoh transaksi. Kemarin aku ada beberapa waktu lalu lah, ada transaksi penjualan. Alamat toko aku di Shopee itu di Tangerang ya, karena aku memang bertempat tinggal di Tangerang. Terus juga aku ada produk-produk yang ada di tokoku sendiri. Aku pertahankan alamat toko di Tangerang. Nah, aku juga punya produk dropship dari Bandung. Ada produk set celana gitu, set celana daster gitu, home dress dari Bandung. Kemarin ada yang transaksi dari Jakarta, jadi aku kan dari Tangerang, yang beli orang Jakarta gitu. Nah, si pembeli ini dikenakan ongkir dari Tangerang ke Jakarta, sementara aslinya aku kirim barang dari Bandung. Oke. Nah, aku pakai JNT kan, JNT itu dari Tangerang ke Jakarta kenanya 10.000, sementara dari Bandung ke Jakarta itu kenanya 12.000. Nah, supplier saat kirim ke JNT itu nggak ngasih tambahan ongkir ya, karena kalau di Shopee kan cashless sistemnya, nggak dibayar pakai cash. Tetapi di akun aku ini ada pengurangan, teman-teman bisa perhatikan di sini ada pengurangan 2.000 ya kan, nih dituliskannya pembeli ongkir yang dibayar pembeli 10.000, tetapi ongkir yang dikirimkan ke ekspedisi 12.000, maka nih aku kena potongan 2.000. Selisih 2.000 ini alhamdulillah sudah aku perhitungkan gitu kan, karena aku ambil margin beberapa puluh ribu,
Jadi dipotong biaya admin 2080, ini biaya admin yang 1,6%, dan dipotong juga selisih ongkir 2000, jadi 4080 potongannya. Nah, alhamdulillah masih ada selisihnya lah gitu, masih ada margin yang bisa aku dapatkan dari situ. Teman-teman jadi harus perhatikan saat menentukan harga jual, apalagi kalau suppliernya beda kota dengan toko kita, teman-teman perhatikan itu perbedaan ongkir itu. Atau sebaiknya sih kalau memang ambil supplier itu di kota yang sama, kalau bisa satu supplier besar gitu. Soalnya kalau beda-beda sempat aku terjadi transaksi, jadi ada transaksi beli dua barang gitu, yang satu barang dari supplier A, yang satu barang dari supplier B, atau yang satu barang dari supplier dropshipper tempat aku dropship, dan satu barang punya aku sendiri. Nah ini nih kayaknya sempat minim banget jadinya dapat margin. Karena apa? Karena aku jadi ngirim dari dua tempat yang berbeda, sementara kan pembeli bayarnya satu kali ongkir. Misal pembeli kena ongkir 10.000 gitu ya, tapi aku ngirim dua kali. Yang pertama kirim dari tokoku, yang kedua dari toko supplier. Nah itu margin aku bisa kepotong untuk bayar ongkir dari supplier. Tapi kalau masih kebagian sih ya udah hajar aja kayak gitu. Teman-teman harus perhatikan itu ya untuk harga jual. Mungkin itu dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan nanti bisa aku sambung lagi di part 2. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.